Pemirsa, selebgram Rachel V-nya meminta maaf kepada masyarakat karena kabur dari karantina dan membuat kegaduhan. Rachel meminta maaf setelah diperiksa polisi. Kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Usai diperiksa polisi selama 9 jam, selebgram Rachel V-nya meminta maaf kepada masyarakat Kamis malam di Polda Metro Jaya. Selama diperiksa, Rachel dicecar 35 pertanyaan terkait ulahnya bersama pacar dan manajernya yang kabur dari karantina Wisma Atlet. Jadi paralel pemeriksaannya, ya kita ada sekitar Rachel sendiri ada sekitar 35 pertanyaan, ya dan sebagaimana tadi Rachel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga, ya, dan kami juga bersyukur alhamdulillah ya karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional ya dalam melakukan penyelidikan ini, ya. Nah selebihnya materi-materi juga nggak akan saya sampaikan di sini, tapi kita hal-hal yang sifatnya elementer dan fundamental sudah Rachel dan sampaikan kepada pihak kepolisian. Rachel V-nya bersama kekasihnya Salim Nauderer dan manajer Maulidah Hairunisa diperiksa polisi sejak pukul 2 siang dan keluar 11 malam. Selebgram dengan 6,7 juta pengikut di Instagram itu membuat kegaduhan di masyarakat karena menghindari karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Diduga Rachel kabur dengan bantuan 2 oknum anggota TNI yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta dan Wisma Atlet. Kedua oknum TNI kini diperiksa polisi militer. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah kabur dari karantina, tindak tanduk Rachel V-nya terus menjadi sorotan. Kali ini, plat nomor mobil Rachel diduga menyalahi aturan. Rachel V-nya mengendarai mobil dengan plat nomor B777RVN ketika datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Saat pulang, Rachel dan kekasihnya menaiki mobil dengan jenis yang sama, namun dengan plat berbeda, yaitu B139RFS. Huruf RFS di plat nomor disorot warganet karena dianggap merupakan plat khusus pejabat. Polisi sedang mengecek apakah ada pelanggaran terkait penggunaan plat nomor tersebut. Menurut aturan, plat RFS untuk pejabat yaitu plat dengan 4 angka yang dimulai dengan angka 1 dan 4. Sementara saat ini plat berakhiran RFS sudah bisa dimiliki masyarakat umum dengan cara memesan nomor pilihan. Pemirsa, berdasarkan hasil sidang etik, oknum polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Tangerang, Banten diputus bersalah. Oknum polisi tersebut diberi sanksi mutasi tanpa jabatan hingga penahanan. Brigadir NP, oknum polisi yang membanting mahasiswa saat aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten, telah menjalani sidang etik. Hasilnya, Brigadir NP diputus bersalah dan dijatuhi sanksi. Di antaranya mutasi tanpa jabatan, teguran tertulis, dan ditahan selama 21 hari. Selain itu, kenaikan pangkat Brigadir NP juga ditunda. Tidak cukup dengan itu, bahkan terhadap saudara NP diberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan NP tertunda dalam proses kenaikan pangkatnya, bahkan menjadi kendala dalam mengikuti pendidikan lanjutan di kepolisian. Sementara itu, korban mengapresiasi kinerja kepolisian yang bertindak cepat memproses hukum pelaku. Saya berharap insiden yang saya alami menjadi insiden terakhir yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap semua pengunjuk rasa, baik di daerah Banten maupun di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Brigadir NP membanting mahasiswa UIN Banten Muhammad Faris Amrullah saat terjadi bentrok dalam unjuk rasa di kantor Bupati Tangerang, Banten. Dalam video amatir yang viral di media sosial, Faris langsung kejang-kejang usai tubuhnya dibenturkan ke trotoar. Dari Tangerang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Polisi lalu lintas Bribda Arjuna Bagas Setiawan dicopot dari jabatannya dan ditugaskan menjadi staf. Hal itu terjadi usai Bribda Arjuna Bagas kedapatan menggunakan mobil dinas patroli jalan Tol Jagorawi untuk berkencan dan viral di media sosial. Kasus ini terungkap setelah foto tersebar di media sosial yang diunggah akun Twitter @Pacific State. Dalam unggahannya terdapat topi polisi di dalam mobil patroli yang digunakan Bribda Arjuna Bagas untuk berkencan bersama kekasihnya ke Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Akibat perbuatannya, Bribda Arjuna Bagas dimutasi ke staf dalam rangka pembinaan disiplin karena pelanggaran yang dilakukannya. Pemirsa, polisi menetapkan 13 orang tersangka kasus pinjaman online ilegal. Para tersangka ditangkap di 5 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Polda Metro Jaya mengungkap pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat dan kerap menagih dengan ancaman atau fitnah. Selain itu, pinjaman online ilegal juga menetapkan bunga yang sangat tinggi. Dari 5 lokasi kantor pinjaman online di daerah Kelapa Gading, Pasar Baru, Tanah Abang, Green Lake City, dan Tangerang Selatan, polisi menetapkan 13 orang tersangka. Kami sudah ada pada kami dan kami akan memanggil dan kami harap SMS, kemudian juga lagi melalui media sosial daripada korban-korbannya dengan ancaman-ancaman yang dia berikan. Bahkan ada yang memang foto daripada si konsumennya ini itu di-crop langsung, kemudian dijadikan satu gambar yang pornografi atau asusila untuk tujuan menekan bagi peminjam-peminjam dana tersebut. Sementara itu, pemerintah akan menindak tegas para pelaku pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Para korban diminta melapor ke polisi jika mendapat ancaman dan pemerasan dari pinjol tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar Menko Polhukam Mahfud MD bersama Kabareskrim Polri dan LPSK menyatakan ancaman dan pemerasan yang dilakukan pinjaman online ilegal bisa dijerat pidana. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan saat ini pihaknya telah mengungkap 13 kasus pinjol ilegal dan menetapkan 57 orang sebagai tersangka di seluruh Indonesia. Sementara itu, LPSK mengaku siap memberikan perlindungan kepada saksi korban dan pelapor agar mendapatkan rasa aman saat proses hukum berlangsung. Secara perdata, kami sementara ini menganggap itu tidak memenuhi syarat karena syarat terutama syarat subjektifnya ada sebab yang halal. Kemudian yang kedua, secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin. Kemungkinan undang-undang ITE, di undang-undang ITE itu bisa ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang sebar untuk mengancam orang agar malu. Proses daripada keputusan pemerintah yang menghimbau kepada warga masyarakat yang sudah terlanjur menjadi korban pinjaman online ilegal tersebut, kami jajaran kepolisian tentunya siap untuk memberikan pengamanan. Saya sudah atas perintah Bapak Kapolri, kami sudah menerbitkan TR, telegram kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada keluhan masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjaman ilegal ini. Mudah, bisa datang langsung, bisa melalui email bpp.lpsk.go.id atau lpsk.go.id. Bisa juga
melalui 148 call center, nanti akan di follow up oleh petugas tersebut, dan mekanisme melalui Android. Pinjaman online ilegal meresahkan masyarakat karena berbunga tinggi dan menagih dengan ancaman. Pemerintah pun berkomitmen untuk memberantas pinjaman online ilegal hingga ke akar-akarnya. Beberapa hari belakangan ini polisi menggerebek sejumlah lokasi kantor pinjaman online ilegal di beberapa daerah. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan banyak pelanggaran, mulai dari bunga tinggi hingga ancaman saat menagih pada nasabah. Puluhan orang pun diamankan, mayoritas adalah karyawan jasa pinjaman online yang bertugas melakukan penagihan. Para karyawan pinjaman online ini pun tak segan-segan mengancam akan membongkar data nasabah yang tidak membayar. Besarnya bunga yang dibebankan sangat menyulitkan nasabah, seperti seorang warga kota Bandung yang terjerat utang pinjaman online hingga puluhan juta rupiah, padahal hanya meminjam 3 juta rupiah ke 3 aplikasi pinjaman online. Selain tenor yang cukup singkat, cara penagihan dari aplikasi pinjaman online juga membuat nasabah tidak nyaman, bahkan seringkali bernada ancaman. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru, serta moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar pinjaman online diawasi, sementara untuk pinjaman online ilegal harus segera diberantas karena menyulitkan masyarakat di tengah dampak pandemi. Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Hal ini dilakukan agar tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Aturan baru penumpang naik pesawat wajib PCR, tuai pro dan kontra. Selengkapnya kami ulas usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.